Alat-alat peredaran darah dan fungsinya. Topik yang pertama yaitu tujuan. Tujuan dari kegiatan ini yaitu pertama, mengetahui dan memahami bagian-bagian jantung dan fungsinya. Kedua, memahami peredaran darah setelah lahir. Dan ketiga, memahami peredaran darah fetus. Topik selanjutnya yaitu landasan teori. Jantung dan pembuluh darah merupakan bagian dari sistem sirkulasi. Jantung memompa darah melalui sistem tertutup pembuluh darah. Arteri membawa darah dari jantung ke kapiler dalam jaringan tubuh. Vena membawa darah dari kapiler dalam jaringan tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah berwarna biru membawa terdeoksigenasi darah atau miskin oksigen, dan pembuluh darah merah membawa darah yang kaya oksigen. Jantung tertutup dalam kantung berdinding ganda disebut perikardium. Dinding luar disebut kantung perikardial atau perikardium parietal, yang tersusun oleh lapisan berserat yang merupakan jaringan ikat padat yang tidak teratur. Bagian dalam ditutupi oleh lapisan tipis yaitu lapisan serosa. Lapisan serosa bergulir ke dalam dasar jantung dan membentuk epikardium yang menutupi permukaan jantung. Kantung perikardial menyatu dengan diafragma bagian bawah oleh ligamen. Antara membran parietal dan visceral terdapat ruang yang disebut rongga perikardial yang berisi 5-30 ml cairan perikardial yang dikeluarkan oleh perikardium serosa. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan yaitu epikardium, miokardium, dan endokardium. Epikardium adalah membran serosa pada permukaan jantung. Seperti epikardium, endokardium terdapat endotelium yang terbentuk oleh squamosa sederhana di bagian atas lapisan tipis jaringan areolar. Miokardium terletak di antara kedua lapisan, yaitu lapisan epikardium dan endokardium, yang tersusun oleh otot jantung. Miokardium merupakan lapisan tebal dan merupakan lapisan yang melakukan kerja jantung. Jantung memiliki 4 ruang, 2 ruang di kutub superior jantung, yaitu atrium kanan dan atrium kiri. Atrium berdinding tipis menerima darah yang kembali ke jantung dari pembuluh darah besar. Sebagian besar massa masing-masing atrium adalah di sisi posterior jantung, sehingga hanya sebagian kecil terlihat dari pandangan anterior. Di ruang di bawah atrium adalah ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Ventrikel adalah pompa yang mengeluarkan darah ke dalam arteri agar tetap mengalir ke seluruh tubuh. Di permukaan batas-batas dari 4 ruang ditandai oleh 3 sulci atau alur, yang sebagian besar diisi oleh lemak dan pembuluh darah koroner. Jantung mengandung katup yang memungkinkan darah hanya mengalir ke satu arah melalui jantung. Kedua jenis katup jantung yaitu katup atrioventrikular dan katup semilunar. Atrioventrikular merupakan katup antara atrium dan ventrikel. Katup semilunaris terletak di basis arteri besar yang membawa darah dari ventrikel. Setiap katup semilunar terdiri dari 3 daun katup yang tersusun dari jaringan ikat fibrosa. Katup semilunar memungkinkan darah dipompa dari ventrikel ke arteri selama kontraksi ventrikel, tetapi katup ini mencegah aliran balik darah dari arteri ke ventrikel selama ventrikel relaksasi. Kemudian alat dan bahan. Alat dan bahan yang pertama yaitu buku ajar anatomi dan fisiologi manusia, serta buku sumber lain yang relevan. Kedua, atlas anatomi manusia, khususnya alat-alat peredaran darah. Ketiga, model jantung, gambar jantung, dan penyebaran pembuluh darah. Dan yang keempat, model bayi dalam kandungan. Topik selanjutnya yaitu prosedur atau petunjuk pelaksanaan. Yang pertama yaitu pelajari buku ajar anatomi dan fisiologi manusia, serta buku sumber lain yang relevan. Kedua, amati bagian-bagian jantung, pembuluh darah yang berhubungan dengan jantung, penyebaran pembuluh darah pada media yang tersedia, dan sesuaikan dengan gambar pada atlas anatomi manusia. Ketiga, gambaran anatomi jantung berupa irisan membujur lengkap dengan keterangan yang menyangkut persyarafan, klep, sekat, pembuluh darah yang berhubungan dengan jantung, dan keterangan lain yang diperlukan. Kemudian pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana penjalaran impuls saraf pada jantung. Jawabannya, penjalaran impuls saraf pada jantung dimulai dari stenoatrial node atau SA node dan merambat ke otot-otot atrium sehingga atrium berkontraksi. Kemudian impuls mencapai atrioventricular node atau AV node, di mana impuls dari atrium ditunda di AV node selama 0,1 detik sebelum masuk ke ventrikel. Keadaan ini memungkinkan atrium berkontraksi mendahului ventrikel. Dari AV node, impuls dirambat
melambatkan ke berkas His dan selanjutnya ke serabut Purkinje yang menghantarkan rangsangan ke seluruh bagian ventrikel. Dengan demikian, seluruh jantung berkontraksi. Sistem ini menyebabkan jantung berdenyut secara berirama atau ritmis. Pertanyaan yang kedua yaitu, adakah saraf lain yang mempengaruhi kerja jantung? Bagaimana pengaruhnya? Jawabannya, saraf lain yang mempengaruhi kerja jantung yaitu saraf simpatis yang menginervasi jantung adalah nervus accelerator yang fungsinya mempercepat denyut jantung. Serabut saraf accelerator berasal dari ganglia simpatik cervicalis. Cabang kanan saraf ini berakhir pada simpul SA node, sedangkan cabang lainnya berakhir pada AV node dan berkas His. Secara prinsip kinerja saraf simpatis adalah dengan meningkatkan kinerja dari jantung pada nodus SA. Saraf simpatis menstimulasi dengan mempercepat depolarisasi sehingga ambang lebih cepat dicapai. Yang kedua yaitu salah satu dari sistem saraf parasimpatis adalah saraf vagus. Saraf kranial nomor 10 membawa impuls yang memperlambat denyut jantung dan kondisi impuls melewati AV node dan ventrikel. Rangsangan pada sistem ini membebaskan senyawa kimia asetilkolin yang memperlambat denyut jantung. Secara prinsip, sistem saraf parasimpatis ini adalah mengurangi kecepatan jantung. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana aliran darah dalam jantung? Jawabannya, darah akan mengalir melalui pembuluh yang sangat kecil atau pembuluh kapiler yang mengelilingi kantong udara di paru-paru, menyerap oksigen, melepaskan karbon dioksida, dan selanjutnya dialirkan kembali ke jantung. Darah yang kaya oksigen mengalir di dalam vena pulmonalis menuju ke atrium sinistra. Sel-sel miokardium menerima darah dari arteria koronaria yang keluar dari aorta, arteri koronaria kiri yang kemudian bercabang menjadi sirkumflexa arteri atau mengelilingi jantung, dan arteri koronaria kanan menuju ke bawah ke permukaan depan atau ventricle sinister. Selanjutnya, arteri ini membentuk percabangan yang halus yang mensuplai darah ke sel-sel otot jantung atau miokardium. Pertanyaan yang keempat yaitu apakah yang dimaksud dengan siklus jantung? Jawabannya, siklus jantung mencakup fase kontraksi dan relaksasi. Fase kontraksi dikenal dengan sistol dan relaksasi disebut diastol. Ventrikel mengalami relaksasi ke atrium berkontraksi dan atrium mengalami relaksasi ketika ventrikel berkontraksi. Kedua atrium dan ventrikel relaksasi di antara denyutan. Darah mengalir ke atrium dari vena besar yang mengarah ke jantung dan ke dalam ventrikel. Kemudian atrium berkontraksi atau atrium sistol memaksa lebih banyak darah ke ventrikel sehingga dipenuhi darah. Setelah itu terjadi kontraksi ventrikel. Ketika ventrikel mengalami sistol, tiba-tiba menghasilkan tekanan darah tinggi dalam waktu ventrikel dan tekanan darah ini menutup kedua katup dan membuka kedua katup semilunar. Darah dipompa ke dalam arteri yang menunjukkan jantung diikuti diastol pada ventrikel. Pertanyaan kelima yaitu apakah yang dimaksud dengan sistol dan diastol? Jawaban, sistol adalah tekanan ketika jantung memompa darah, sedangkan diastol adalah tekanan pada jantung saat periode istirahat di antara detak jantung. Kemudian pertanyaan yang keenam yaitu bagian manakah yang menimbulkan bunyi jantung? Jawabannya, bagian yang menimbulkan bunyi jantung yaitu pertama, bunyi loop adalah suara jantung pertama yang dikarenakan adanya proses penutupan katup triscupidalis dan mitral yang memungkinkan aliran darah yang berasal dari atrium atau serambi jantung ke ventrikel atau bilik pada jantung. Yang kedua, bunyi dup terjadi ketika katup aorta dan pulmonal menutup atau katup semilunar. Pertanyaan ketujuh yaitu apa fungsi dari chorda tendinae? Jawabannya, chorda tendinae adalah tendon yang menghubungkan otot kapiler ke katup triscupid dalam ventrikel kanan dan katup mitral di ventrikel kiri. Sebagai kontra otot papilaris dan rileks, chorda tendinae mengirimkan kenaikan dan penurunan tegangan ke masing-masing katup sehingga menyebabkan katup-katup untuk membuka dan menutup. Kemudian untuk pertanyaan nomor 8 yaitu apa yang terjadi jika chorda tendinae tidak normal? Jawabannya, jika terjadi gangguan pada chorda tendinae atau otot papilaris seperti ruptur dan ischemia, darah akan mengalir kembali ke dalam atrium jantung sewaktu ventrikel berkontraksi. Darah otomatis tidak akan bisa dialirkan dan jika tidak bisa menutup maka kemungkinan akan kesulitan untuk dialirkan karena tidak ada katup yang mencegah darah balik lagi dan kemungkinan beban kerja jantung meningkat karena terus-menerus dipompa untuk dialirkan.
Pertanyaan ke-9 yaitu apakah fungsi klep atrioventrikular dan klep semilunaris? Jawabannya, yang pertama, katup atrioventrikular. Fungsi katup atrioventrikular adalah sebagai jalan darah dari atrium ke ventrikel. Jika katup ini membuka, akan membiarkan darah mengalir dari atrium ke dalam darah ventrikel selama fase diastol. Kemudian katup semilunaris. Seperti katup atrioventrikular, katup semilunaris atau SV juga memiliki dua bagian, yaitu katup pulmonar dan katup aorta. Katup semilunaris menentukan aliran darah antara ventrikel dan arteri utama, mengangkut darah dari jantung ke organ vital. Pertanyaan yang ke-10 yaitu dalam satu kali kontraksi rata-rata berapa cc darah keluar dari masing-masing bilik jantung? Jawabannya, SV sama dengan EDV min ESV. Volume darah yang keluar dari masing-masing bilik atau stroke volume. Seolah karena volume akhir darah yang masuk ke dalam ventrikel saat diastol atau EDV dan volume akhir darah yang keluar dari ventrikel saat sistol atau ESV. Volume rata-rata per denyut jantung untuk manusia adalah sekitar 75 cc per denyut. Pertanyaan ke-11 yaitu jika satu siklus jantung lamanya 0,8 detik, berapa cc darah yang beredar ke seluruh tubuh dalam 1 menit? Jawabannya, diketahui siklus jantung 0,8 detik, darah yang keluar dari jantung 70 cc. Kontraksi jantung per menit yaitu 60 dibagi 0,8 sama dengan 75 kali. 75 dikali 70 sama dengan 5250 cc. Pertanyaan yang ke-12 yaitu sebutkan beberapa jenis kelainan pada jantung. Jawabannya, beberapa jenis kelainan pada jantung yaitu pertama ada jantung koroner atau PJK, kemudian ada serangan jantung, kemudian ada stenosis aorta, aritma, dan juga gagal jantung. Pertanyaan 13 yaitu apa yang menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner atau PJK? Jawabannya, penyakit jantung koroner atau PJK adalah penyakit jantung yang terjadi karena rusaknya pembuluh darah. Penyebab penyakit jantung koroner atau PJK terdiri dari beberapa faktor dan dinamakan faktor resiko. Faktor resiko merupakan faktor-faktor yang keberadaannya berkedudukan sebelum terjadinya penyakit. Secara garis besar, faktor resiko PJK dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor resiko yang dapat diubah seperti kolesterol, hipertensi, merokok, obesitas, diabetes mellitus, kurangnya aktivitas fisik, dan stres. Sedangkan faktor resiko yang tidak dapat diubah seperti riwayat keluarga, jenis kelamin, dan usia. Pertanyaan ke-14 yaitu bagaimana cara mencegah timbulnya penyakit jantung koroner? Jawabannya, cara mencegah timbulnya penyakit jantung koroner atau PJK yaitu pertama pencegahan primordial, yang kedua pencegahan primer, yang ketiga pencegahan sekunder, dan yang keempat pencegahan tertier. Pertanyaan yang ke-15 yaitu apakah yang dimaksud alat pacu jantung? Bila mana seseorang harus menggunakan alat tersebut? Jawabannya, pacu jantung adalah alat yang menghasilkan rangsangan bagi konstruksi jantung dengan irama normal. Digunakan bila pacu jantung itu sendiri tidak bekerja dengan baik atau terdapat gangguan antara rangsangan yang dihasilkan oleh pacu jantung sehingga jantung berdiri terlalu lambat. Pacu jantung buatan terdiri atas dua bagian yaitu generator dan elektroda. Pertanyaan ke-16 yaitu apakah beda antara arteri, vena, dan kapiler? Jawabannya, perbedaan antara arteri, vena, dan kapiler yaitu dari dindingnya arteri tebal dan elastis, vena tipis dan kurang elastis, kapiler tipis dan permeabel. Kemudian dari tekanan, arteri kuat dan memancar, vena lemah dan menetas, kapiler peralihan antara arteri dan vena. Dari letaknya, arteri lebih di dalam, vena dekat permukaan kulit, kapiler antara arteri dan vena. Dari aliran darah, arteri meninggalkan jantung, vena menuju jantung, kapiler berawal dari arteriol. Dari klep, arteri pada pangkal nadi, vena terdapat di sepanjang pembuluh, kapiler tidak memiliki klep. Dari sifat darahnya, arteri kaya akan O2 kecuali arteri pulmonalis, vena kaya CO2 kecuali vena pulmonalis. Kapiler banyak mengandung O2. Dari warnanya, arteri merah terang, vena merah gelap, kapiler merah terang. Dari denyutnya, arteri terasa, vena tidak terasa, kapiler tidak terasa. Pertanyaan ke-17 yaitu uraikanlah perbedaan proses peredaran sistemik dengan peredaran pulmonal. Jawabannya, perbedaan proses peredaran sistemik dengan pulmonal yaitu peredaran darah sistemik merupakan peredaran dari jantung menuju sel tubuh kembali ke jantung. Peredaran darah besar dimulai dari bilik atau ventrikel kiri, jantung menuju ke tubuh bagian atas dan bagian bawah dengan membawa nutrisi dan oksigen ke seluruh sel-sel jaringan tubuh. Darah masuk kembali ke jantung melalui serambi atau atrium kanan dengan membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dan sampah hasil metabolisme tubuh. Sedangkan peredaran darah pulmonal
merupakan peredaran darah dari jantung menuju paru-paru kembali ke jantung. Darah miskin oksigen yang ada dalam ventrikel kanan akan dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam alveolus paru-paru terjadi pertukaran gas karbon dioksida dengan oksigen. Kemudian darah kaya oksigen menuju atrium kiri jantung melalui vena pulmonalis. Pertanyaan ke-18 yaitu jelaskan proses pengaturan aliran darah pada jaringan tubuh. Jawabannya, proses pengaturan aliran darah pada jaringan tubuh dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama lokal. Vasokonstriksi pada arteri, arteriol, dan vena yang cedera akan berkonstriksi kuat yang disebabkan karena pelepasan lokal serotonin dari trombosit yang melekat pada dinding pembuluh darah dalam area yang cedera. Kemudian vasodilatasi jika derajat metabolisme besar yang berarti jaringan akan kekurangan oksigen. Kemudian ada autoregulasi, itu kemampuan jaringan untuk meregulasi aliran darahnya sendiri dengan perubahan tekanan perfusi. Kemudian pengaturan yang kedua itu sistemik. Yang pertama di mekanisme sistemik pengaturan sistemik oleh hormon, yang kedua mekanisme sistemik pengaturan sistemik oleh saraf. Pertanyaan ke-19 yaitu apa yang dimaksud dengan aterosklerosis, trombus, dan embolus? Jawabannya, aterosklerosis adalah penyempitan dan pergeseran pembuluh darah arteri akibat penumpukan plak pada dinding pembuluh darah. Trombus adalah bekuan darah yang menempel di dinding vaskuler. Hal ini terjadi karena tempat darah mengalir yaitu endotel atau jantung mengalami kerusakan yang dikenal sebagai disfungsi endotel atau endotel yang terluka. Embolus adalah suatu benda yang tersangkut pada suatu tempat dalam sirkulasi darah. Benda tersebut ikut terbawa oleh aliran darah. Embolus ini 90% berasal dari trombus. Pertanyaan ke-20 yaitu rincilah proses peredaran darah fetus. Jawabannya, proses peredaran darah fetus dari plasenta mengalir sepanjang tali pusat dalam vena umbilicalis. Setelah masuk ke dalam tubuh fetus, darah sebagian besar bermuara ke dalam vena cava inferior melalui ductus venosus dan sebagian kecil menuju ke hati. Darah dari vena cava inferior menuju ke atrium kanan melalui foramen ovale ke atrium kiri, dari atrium kiri ke ventrikel kiri dan kemudian keluar melalui aorta. Dari aorta darah didistribusikan terutama ke daerah kepala dan anggota gerak atas. Kemudian darah kembali ke atrium kanan melalui vena cava superior. Dari atrium kanan menuju ke ventrikel kanan dan akhirnya melalui arteri pulmonalis menuju ke pulmo. Karena pulmo masih belum berfungsi, darah ke pulmo sedikit, yaitu hanya untuk nutrisi. Sebagian darah dari arteri pulmonalis menuju ke aorta melalui ductus arteriosus, selanjutnya ke aorta yang turun. Itulah tadi video mengenai alat-alat peredaran darah dan fungsinya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.